Tuh cairan nancep di leher. Nggak nancep, dia cuman ketusuk, cuman daerah cepet dilepas lagi sih. Gue langsung ngumpul di sekolahan tuh, ini kenapa nih, nanya kronologi. Akhirnya gue ngumpul, gue serang sekolahan dia malam-malam. Gue masuk ke sekolahan dia, akhirnya dia nggak ada pajarnya tuh, nggak tahu pada ngumpet di mana. Akhirnya setiap yang lewat gue berhentiin anak sekolah. Akhirnya gue ke rumah almarhum. Kenapa lu solo hiking? Ya lu kerjanya naik gunung doang, nggak ada uang. Lama lu naik gunung pernah ngerasain nggak hal sekseperti itu Bang Boy? Dan Kalau mistis sih gue pribadi ya, Iya. Yo brother sister, balik lagi sama kami di cerita teman nongkrong. Hold up. Jadi ini siapa Cing sebelah kita ini Cing? Sebelah gue tuh sebenarnya apa ya? Dibilang artis, ya artis. Artis gunung Cing. Artis gunung gila. Anak gunung siapa sih yang kenal dia? Iya. Dan sebelah gua udah ada Bang Sadam Boeng ya. Iya. Nama asli Sadam Bang ya? Muhammad Sadam Rahtanjani sih nama gue. Muhammad Sadam Rahtanjani. Rahtanjani. Namanya udah keren Cing. Namanya udah keren. Sebenarnya kita mau ngulik cerita gunungnya dia nih, Iya. Bob. Jadi Sadam Boeng ini punya YouTube itu solo hiking. Solo hiking. Cuman sebelum ke situ anak STM juga cuy. Rangkap ya Cing ya? Rangkap. Nah nama channelnya apa Bang? Sadam Boeng. Sadam Boeng. Sadam Boeng, seperti namanya Cing, Sadam Boeng. Ada juga tuh di bajunya. Ada juga nih di Gila, baju. Udah punya baju nih. Siap. Ditarisnya kapan sih punya baju? Siap, ditarik saya. Pokoknya di YouTube dia tuh Bob, kalau gue ngeliat komen-komenannya tuh gila. Dia keringetan aja cewek. Iya. Pokoknya cewek tuh kalau ngeliat dia keringetan tuh kayak becek lah. Komen-komen ngeri. Apa yang apa? Ada komen yang rambutnya dikuncir? Iya. Si Sadam kalau dikuncir nama Demek. Alucard Cing, Alucard. Jadi ternyata Bang Sadam ini solo hiking yang artinya naik gunung sendirian terus ngevlog ya. Itu. Boleh salut kalau Cukup berani lu Bang. keren. Nah kita mau mengulik apanya nih Cing? Sisi apanya dulu nih? STM dulu aja ya. STM dulu aja ya? STM dulu aja. STM. Pacul ya? Pacul. SMK Negeri 2 Tangerang. Tahun berapa? Lulus tahun 2017. 17. Iya. 2017. Jurusan apa tuh Bang Sadam? Kalau jurusan gue sebenarnya tadinya gue masuk itu tuh jurusan TKR. Karena pas masuk tuh ada dua pilihan, TKR sama perikanan. Nah, Kalau yang TKR nggak masuk, berarti gue masuk ke perikanan. kanan. Karena kan TKR kan diunggulin. Iya. Akhirnya gue nggak masuk di TKR, akhirnya gue lolosnya di perikanan. Nilai UN lu berarti termasuk gede ya? Gede, karena UN gue tuh nilainya berapa? 32 kayaknya. Wah, udah gede Cing. Udah 32 sama gua 27 anjing. Udah negeri. Udah negeri itu. Biar nggak bayaran juga sih. Iya. Tapi itu pilihan pertama, Dam. Pilihan pertama langsung itu. Pilihan pertama langsung Pacul. Langsung Pacul. SMK 2 ya. Terus lu tinggal di mana? Kalau tinggal gue di Cimone. Berarti basisnya apa itu? Kalau basis, Hmm. gue ngikutnya ke Serpong. Oh, laser. Ya, karena kalau menurut gue rumah nggak mungkin. Basis. Oh. Tapi bukannya di Cimone juga banyak ya, Dam? Ya? Cimone banyak sebenarnya basis, dia masuknya ke Perum 912 Pam. Cuman gua nggak terlalu ada yang kenal Bang kalau di Perum. Awalnya juga gue di Laser tuh nggak kenal. Akhirnya gue ikut nongkrong aja nih bro. Akhirnya gue disuruh nongkrong di sini. Oh, lu masuknya mana laser lah ya? Biarpun lu orang bukan orang Cimone, nggak apa-apa nongkrong situ. Ibarat kata basis tuh perkumpulan kan. Iya. Nggak nentu. Basis siswa. Iya. Nggak harus lu di sini basisnya ini gitu. Nah, Cing. ya nggak tahu. Nggak harus tempat tinggal. Iya. Buat lulus tahun berapa Bang? Kalau lulus gue tahun 2017. 2017 ya. Itu masih ini ya ribut-ribut juga Cing ya. Masih. Ada tragedi yang parah juga kan ya. Ada tragedi Yang itu yang mata ya? almarhum Fajri yang di leher. Itu ada lu, Dam? Kalau gue nggak ada, jadi awalnya gue di rumah Bang. Jadi gue dikontak sama basis Laser. Ribut nih sama ini. Kira gue datang tuh, nggak nyampe ribut sama mana? Sama 4 nih di jam gede jasa tuh. Ah iya. Akhirnya gue nongkrong dulu Bang bentar karena kan nunggu janjian dulu. Terus udah janjian, gue disamper sama temen gue. Itu anak 80. Ya. Lu mau ribut ya? Iya. Udah kelas 3 jangan ribut yang ada apes. Akhirnya mending ikut gue nonton futsal kata dia gitu. Iya. Akhirnya gue nonton futsal 80, kebetulan 80 futsal itu Futsal juga. di daerah Cipondo. Cipondo. Iya. Akhirnya itu yang berangkat kelas 3 semua ibarat kata. Yang kelas 3 sih yang berani-beraninya. Itu berangkat nonton futsal. Dan Bas Laser tuh gue bilang, weh dia jangan ribut nih, nggak ada anak kelas 3. Ngerinya kenapa-napa kan ya, nggak ada yang nge-backup gitu. Lu kelas 1 itu posisi? Gue kelas 3. Oh, udah Kelas 3. kelas 3. Kelas 3 akhirnya dari Perum nih jalan ternyata
Perum jalan ke depan otomatis bas-bas pada ngikut. Mananya ribut sama ini di jam. Karena berangkat ribut dan gue nonton futsal tuh ada kejadian yang meninggal almarhum Panjer waktu itu. Itu cairan nancep di leher. Nggak nancep, dia cuman ketusuk, cuman daerah cepet dilepas lagi sih. Berapa jahitan dalam sih bang. Itu kejadian siang. Akhirnya gue sore ngumpul langsung dari bola tuh gue tinggal. Gue langsung ngumpul di sekolahan tuh. Ini kenapa nih nanya kronologi? Akhirnya gue ngumpul, gue serang sekolahan dia malam-malam. Gue masuk ke sekolahan dia, akhirnya dia nggak ada pajarnya tuh, nggak tahu pada ngumpet di mana. Akhirnya setiap yang lewat gue berhentiin anak sekolah. Akhirnya nggak dapet. Akhirnya gue ke rumah almarhum buat ngasih tahu kejadian ini kayak gini, cerita ke almarhum. Akhirnya gue mutusin buat rame-rame datang ke rumah sakit. Awal itu gue datang ke rumah sakit di RSUD Tangerang. RSUD Tangerang. Nah karena kan infonya kan di situ. Iya. Ternyata mayatnya itu dari siang udah ada di RS umum Kabupaten Tangerang. Iya. Kira gue balik lagi ke situ. Ternyata katanya di sini udah dari siang. Dia juga nunggu info keluarga karena itu nggak ada sekolahnya. Tapi sekolahan gue yang buat nyari info karena nggak berani waktu itu. Karena kan ditolongnya juga bukan sama pelajar. Iya, sama polisi, sama warga. Dibawa ke rumah sakit. Mungkin anak-anak pada panik. Iya. Jadi ditinggal. Akhirnya ditolongin sama warga. Akhirnya dapat info katanya di sini disusulin, nggak ada. Akhirnya gue kabarin keluarganya gitu ya. Gimana nih, Dam, rasanya kehilangan kawan ya? Sebenarnya kita nggak mau, Cing ya? Iya. Gimana? Sedih sih bang, namanya dia baru masuk sekolah ya. Itu belum ada 2 bulan kayaknya, belum dapat seragam juga. Ya salah gitu, gimana ya? Oh itu adik kelas berarti? Adik kelas dari 80. Dari keluarga juga, di keluarga nggak mampu sih bang. Gue akrab karena dia tuh nongkrong di basis gue. Dia basis Jati, kan gue Lasar sama Jati tuh gabung. Iya. Nah dia nongkrong, gue akrab sama dia. Kayak misalkan dia punya adik cewek. Nah adiknya itu cakep bang. Iya. Maksudnya jangan terlalu sedih ya bang ya? Gue minta kenalan. Iya. Akhirnya gue dikenalin sama yang cewek ini adiknya. Ternyata gue satu BB sama dia sebelum dikenalin. Udah ada kontaknya. Nah iya, gue bikin dah kan almarhum Panji meninggal, gue bikin status. Akhirnya cewek itu komen yang adiknya. Itu Fajri mana? Kira gue nggak bahas dong karena baik yang Makanya BB yang gue rame banget ya. Iya. Gue yang nggak heroin nggak tahu itu adik kandungnya. Ampun. Dan adiknya nitip pesan ke gue katanya di sana ada yang nanyain ya, orangnya kayak gini. Kira udah, gue belum sempet akrab banget sama orang itu. Akhirnya meninggal. Semoga almarhum Ditempatkan di sisi terbaik Iya. oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. doa kita yang terbaik untuk almarhum di sana. Almarhum ya. Kan sekarang nanti gue ngeliat dulu kan di YouTube nih komenan-komenan cewek banyak nih yang histeris ngeliat lu naik gunung keringetan. Terus lu di STM gimana? Lu termasuk anak STM yang banyak cewek apa gimana? Kan Pacu juga kan wanitanya banyak dan Pacu cewek baik bang. banyak Playboy. banget dan mantap-mantap juga menurut gua. Gue di Pacu tuh punya cewek juga. Gue ya bisa dibilang paling cakep di Pacu. Iya. Siap sadang goeng. Gak ada obat. Jadi dia kelas 1, gue kelas 3. Cewek itu galak. Nah, Lu bisa taklukin cewek galak. iya. Mungkin namanya jodoh kali ya. Jodoh udah nikah belum? Jodoh. Jodoh aja. Gue udah putus. Udah putus. Pada saat itu mungkin mikirnya jodoh ya, Bang ya. Soalnya mau Bang sadar. Itu banyak yang ngedeketin dia bang, tapi nggak pada dapet. Tapi lu yang dapet. Iya. Anjir. Kita dapet sama gue, sharing jalanin waktu, gue putus. Lu kan anak tawuran Dam. Emang cewek-cewek di Saat Pacu itu? nggak feel sama lu? Ini sih kalau gue sih gimana bang ya, bandel gue tuh nggak di dalam bang. Jadi kalau di dalam ya biasa-biasa kayak anak sekolah, nggak namanya nggak pernah marah-marahin itu gue nggak pernah. Kayak sekolah aja. Kecuali kalau di luar ya udah itu beda lagi kalau menurut gue. Jadi sebagian orang nggak tahu kalau yang cewek-ceweknya ya. Mungkin kalau yang cowok-cowoknya tahu, kalau yang ceweknya nggak tahu. Lo berarti nggak kelihatan lu ya? Nggak kelihatan karena udah gue pakaian rapi aja di sekolah. Nggak kayak ugal-ugalan, nggak kayak preman. Nggak. Jadi bandelnya di jalur Cing. Bener, Di di luar jalur. kalem nih, dingin ya kan, cool ya kan Cing. Dam, tragedi apa aja sih Jam yang terjadi Dam gitu selama lu di Pacu selain yang tadi? Sebagian aja mungkin ya. Iya. Waktu itu sih
gue janjian tuh bang sama 4. Jadi gue lewat depan sekolah aja nih, lewat halte sih sama teman-teman kelasan gue. Gue lewat neng, kira, woi boeng no. Nah di situ ada temen gue, "Nah Pedin, ayo mau ribut nggak?" Gue lewatin sama gue, kira gue WA, "Pedin kenapa?" "Nggak boeng, tadi gue cuma bercanda doang. Ayo kalau mau ribut iseng aja nih." Kira bener nih boeng. Ya udah gue berdua aja boeng sama Otong. Kebetulan Otong tuh kenal gue, temenan kawanan. Kira jam berdua Pedin nggak enak. Akhirnya dibawa satu sekolah tuh. Albes. Iya buat lawan gue berlima. Lu 5 lawan Albes? Iya. Dia nggak habis sih hitungannya. Albes sih karena sebagian basis. Iya. Itu pala-palanya pas. Rame lah ibaratnya ya. Iya rame. Beda jauh juga. Terus gue janjian di McDonald Karawaci. Iya. Dia nggak mau di situ, maunya di pertigaan Bojong. Akhirnya gue jalan sama temen kelasan gue berlima. Gimana ya bang ya? Itu ribut seru-seruan sih kalau menurut gue. Ribut juga gimana ya? Namanya sama teman sekelas sering bercanda. Akhirnya sebelum ribut gue bikin informasi dulu. Kayak bola nih. Kalau temen gue nih ada temen gue nih orangnya hitam lucu. Pokoknya kalau dia maju kita maju aja. Kalau dia maju lagi ya kita maju lagi. Akhirnya pas kejadian beda bang. Malah temen gue, gila rame banget. Nek, omong lu gimana Nek? Kata dia kalau kata lu maju kita maju. Selalu akhirnya gue ribut, gue ditontonin. Gue ribut lawan ramean, gue jebol sama gue. Emang gue pakai gear tuh, gue dulu pakai gear, jebol sama gue tuh semuanya tuh. Akhirnya dihitung sama dia, ramean tuh dia keluar semua. Satu. Iya, gue masih nani, naik sini. Akhirnya gue dibuatin, temen-temen gue pada lari. Udah lu lari aja, nanti lu mati. Akhirnya gue cabut, dan gak lama dia ngeberhentiin truk. Dia naik truk, akhirnya gue jalan kaki. Gue sambil dikejar-kejar kayak apa sih, game botak, The Warrior. Iya, pakai truk ya. Narasumber kita sering banget cerita kayak gitu. Kalau lu berarti Alexnya ya. Swan. Yang ini Alex Bob. Alex kan namanya ya? Alex Swan. Ajax Snow. Lu mau main The Warrior sama gue? Gue main PS ya soalnya. Ajax lo yang asal. Nah itu sih menang sih sebenarnya, temen gue kalah hitungan kan. Karena teman kelas gue nggak ribut, akhirnya gue jebol dan dia naik truk tuh, truknya jalan terus bang, kebetulan macet untungnya. Jadi gue berhentiin truk mobil yang depan, nah truknya berhenti, ntar gue lari lagi, ntar gue bikin macet, ntar gue lari lagi sampai di depan gang tuh gue dikejar. Gue mau balikin cuman ya gimana ya, warga udah rame di gue. Karena gue udah masuk ke rumah temen gue. Ya udah, gue ngademin situ. Ini yang pernah lu ceritain juga Cing ya, kan 2017 itu ini sebelumnya yang tadi itu yang kita baru masuk kuliah juga sempat itu kan kedengar tuh yang almarhum itu ya. Gue kaget sih, pilu juga sih masih ada gitu. Ya kita berharap udahlah ya bang, di zaman sekarang nih udah 2021 damai lah, veteran sama 4 alumni udah damai soalnya. Dulu juga sempat gue bikin aksi damai bang. Wah keren tuh. Alumni, jadi karena pas kejadian almarhum Pak Ajri, itu alumni tuh sepakat. Lu daripada ribut terus makan korban, makin lama kan nggak ada habisnya bang. Makin dendam akhirnya. Alumni tuh mutusin buat udah kita bikin damai aja sama 4. Waktu itu kejadiannya di Taman Potret. Taman Potret. Ya, jadi anak tahu gua yang banyak bendera tuh ya. Jadi anak 4 sama alumninya sama gurunya sebagian skate. Nah gue jalan di skate ramean buat ke almarhum Pak Ajri yang meninggal. Kan tepatnya di Taman Potret itu di jam. Akhirnya gue ngumpul di situ. Rame tuh Albes, jadi dipanggilin biang keroknya. Jadi kan ada polisi juga. Ini biang kerok dari Pentek sama nih, kita maju 1 orang. Ya dari Pacul gua bang, kan dari 4-nya maju. Jadi gua bikin kayak aksi damai kayak salaman. Iya, gua ngomong ke teman-teman gua, bahwa udah lah nggak usah ribut lagi. Kayak gitu. Akhirnya tetep 2 minggu kemudian gue ribut. Itu yang sempet damai bentar Cing ya? Bukannya setahun dam itu? Nggak ada setahun. Oh nggak setahun, gue kirain setahun. Karena kalau tekat temen gue, bete kalau nggak ribut. mulai dari kayak dress, dia pagi-pagi. Harusnya nama lu jangan Sadam Boeng. Apaan tuh? Sadam Biang. Lu biangnya lu. Ya kayak dress ribut. Jadi pernah tuh ribut di kayak dress pagi-pagi. Nah jadi kan gue ngeribut nih, baru banget aksi damai sama 4. Nah emang ribut lagi, ya yang ributin lagi aja. Gue dipantekin soalnya, dia mulai. Nah kayak terus lewat dipantekin, akhirnya dipantekin tuh. Neng ribut Kira gue berangkat dari rumah tuh 5:30 buat sampai di balai kota.
gue ngumpul di situ, kita ribut, dia dari kampung Kober. Nah, akhirnya gue ribut situ, gue menang. Nah, itu kan pacul tuh jam 7 tuh nggak bisa masuk. Iya. Ketat banget pacul tuh, paling ketat kan. Negeri lagi kan? Iya. Sepatu harus hitam bang dia. Wah ini udah kayak sama gua. Kalau nggak hitam diambil. Iya. Kalau nggak dipilok. Kalau nggak dibuang. Iya. Ya pantopel bang. Jadi pantopel. Lanjut, Bang, lanjut. Lanjut. Akhirnya gue ribut nih. Ribut gue menang. Akhirnya gue balik sekolah, gue dikunci. Lu mau ngapain lu nih? Jam berapa nih? Jam 7 lewat. Kenapa saya mau sekolah nih pak? Enggak lu pulang aja pulang. Akhirnya teman-teman gue ngeliat gue tuh. Iya. Lu nggak boleh masuk, nggak boleh. Jadi kita nongkrong aja di Gerendeng tuh waktu itu. Bang. Gerendeng. Dan gue kalau Gerendeng kan gue ngelatin sekolah musuh satu lagi nih. Ini. Yang diambatnya nih Alta. Iya, Alta. Iya, gue lewat situ. Akhirnya gue berapa motor ya? Yang ribut pagi tuh sekitar 10 motor. 10 motor. Dan gue tuh paling depan, yang lain paling belakang sengaja. Gue berdua kan. Ji. Namanya Aji tuh. Ji, kita ributin aja Ji, di depan Ji. Terus lu yang di depan sekolahnya. Udah nggak apa-apa, kita lewatin aja, lewatin. Dan dia nongkrong di depan sekolahan bang. Dia ngeliatin gini. Tapi kenapa lu bang? Ini gue veteran nih, akhirnya gue turunin, gue ributin. Dan ini pada lari semua. Dan temen-temen gue baru pada datang. Gue ributnya nggak pakai BR sih, tangan kosong sih. BR ada, cuman nggak dikeluarin karena di belakang. Akhirnya di situ tuh ada HP bang, gue nggak tahu ya. Yang di belakang tuh ngambil HP. Namanya nongkrong kan kayak gini, HP kan ditaruh. Dia panik gimana sih? HP ditinggal, akhirnya dia pas masuk ke sekolah tuh HP diambil temen gue. Nggak lama, gue nongkrong di dalam kan ya, gue dapet HP nih. Emang dapet sih, tadi ada yang ketinggalan, oh ya udah kata gue, dijual jangan buat makan, jangan dulu kata gue, simpan dulu aja tapi tak kenapa-napa, simpan. Dan nggak lama, 2 jam kemudian ada alumni ngabarin, lagi sama gue enggak, gue yang dicari. Alumni dari veteran. Iya, kira gue siangnya gue ke klaser nemuin alumni, masih ribut. Enggak bang, orang gue lewat doang, gue diliatin, gue nggak seneng, gue turunin tuh bang. Gue masih ribut kan udah damai. Sebenarnya gue juga nggak mau ribut bang, tapi dianya doang mulai. Kira dia minta HP doang sih bang. Ini yang dia mah minta HP yang nih. Gue dikasih unjuk catanya, yang dia kenal lu nih yang dari gue jurusan gue, rumah gue. Ya udah bang, nanti HP gue cari dulu dong. Gue cari lagi bang. Nah HP-nya besoknya gue bawa. Jadi besok gue tunggu di sini aja jam 8. Kira gue bareng-bareng alumni tuh ke sekolahan itu. Nggak pas sekolahnya sih, di Ahmad Yani samping sekolah. Iya. Kira buat rundingin, buat ngebalikin itu HP. Dia rame bang, buat ngejejer nih. Gue berdua doang waktu itu. Gue pikir saya rame juga tuh, malah serem-serem mukanya bang. Kayak gini banget sih masalah HP doang di Ya kan duit, HP gimana sih lu masalah HP? 2017 HP udah canggih bos. Gila. Udah daripada masalah nggak kelar, HP-nya gue balikin, udah masalah kelar. Ya tapi rese juga lu bikin mempersulit alumni lu jadi turun juga. Tapi respect sama alumni cing ya. Masih peduli. Masih peduli sih. Iya. Lu siapa alumni? Kalau boleh tahu. Bang Gibe waktu itu. Oh, Bang Gibe. Oke, mungkin cerita dari STM cukup Bobi ya. Cukup ya. Karena gue pengen lebih tahu nih dari Sadam Bueng masalah gunung. Jadi gini Dan, kan banyak channel gunung yang nge-vlog ramean. Kenapa lu bisa sendirian? Kenapa lu solo hiking? Nah, jadi gimana ya? Awalnya sih gua nggak bikin itu bang. Jadi gua buat naruh video gua tuh di itu buat kenang-kenangan. Iseng lah. Iseng aja. Ya. Jadi pertama tuh, oke lah, gua habis putus sama cewek. Oh ceritanya self healing lu nih. Aduh. Gua putus, akhirnya gua mau ngilang bang biar dicari sama dia. Iya. Coba aku naik gunung kan kalian dicari. Ya. Terus akhirnya gua naik Gunung Gede waktu itu. Gunung Gede. Gue solo kesana. Tadi lu, sorry gue potong. Tapi sebelumnya udah ada pengalaman gunung? Udah. Oh udah. Udah sering banget ya? Udah sering. Gue naik Gunung Gede akhirnya sendiri tuh. Dan gue turun lagi tuh. Gue liat HP gue dong. Gue kira gue dicari nama yang baru putus nih. Ternyata enggak dicari. Akhirnya ya udah. Menurut gue dia udah nyaman sama orang lain kali. Akhirnya ya udah. Gue ajak ketemu dia lagi, ternyata dia udah nggak mau sama gue. Dan akhirnya gue kerja ngambil part time bang, karena gue mau naik gunung lagi ke Gunung Rinjani waktu itu. Karena gue pusing kan di rumah, gue ngapain lagi di rumah ya, pikiran biar karuan. Akhirnya gue kerja part time, dapat sebulan, gue berhenti. Dan akhirnya gue backpackeran ke Rinjani. Terus gue nyari info ke Rinjani di
gimana sih biar budget segini gue nyampe Rinjani. Akhirnya gue dapet info, gue ikutin tuh Bang. Kayak gue naik dari kereta dari Senen ke Surabaya. Di Surabaya Tumpang, Surabaya Gubeng, gue turun di sana. Dari Gubeng gue naik ojek ke Tanjung Perak. Nah di situ tuh di Lombok tuh gue gak kenal siapa-siapa. Betul modal nekat aja ya. Dia mulai nekat Sama Google ya. sama Google, dan akhirnya gue lagi ngantri tiket, gue kenalan sama orang Bang, Wanita. cewek, cowok. Oh, cowok. Oke, lanjut. Cowok. Akhirnya gue kenalan, gue nanya dulu, dia nitip dulu deh nitip tiket. Kan satu orang tuh 5 tiket, dia nitip ke gue 4 karena dia berkeluarga tuh, ramean sih. Naik gunung juga dia? Enggak, dia dari Jogja, dia asli orang Lombok. Akhirnya dia nitip ke gue nanya dong, Bang, gue mau ke Rinjani nih Bang, biar sampai di Rinjani itu gimana sih Bang transportasinya. Kira gue ke Rinjani, dikasih tahu sama dia, gue takut tuh dan gue ikutin. Ternyata bener, gue sampai Sembalun. Kira gue naik ke Rinjani, sempet nyasar Bang. Dasarnya? Waktu itu kesorean mungkin ya, karena gue nggak tahu jalan itu juga, jalan Rinjani. Kira gue jalannya lurus aja, lurus, gue nggak ketemu pos 1 dan akhirnya gue nyasar. Semalam gue nggak terlalu panik sih, karena kan ada sinyal, dia nggak di hutan juga. Kalau Rinjani kan ilalang semua tuh. Iya. Akhirnya kata gue, ada sinyal nih, gue mau ngabarin pihak base camp, nanti aja deh. Akhirnya gue bikin tenda, karena kalau diterusin kan makin kesasar tuh. Gue bikin tenda, akhirnya gue nenda, paginya gue turun lagi, baru mau warga yang pengembala sapi waktu itu, oh ini saya salah jalan ya? Iya salah katanya. Akhirnya gue setahun lu di bukitnya sebelah sana, kalau ke pos 1 gue ngikutin, ketemu juga pos 1. Akhirnya gue sampai puncak deh. Gokil, maksud gua lu nyasar sendiri tapi masih berani ya. Kayaknya kalau gue berdua nyasarnya turun lagi, gue nggak bakal gua naikin lagi. Sampai naik itu kan sendiri lagi Cing ya. Iya. Lu solo hiking alasan lu bukan berarti karena putus cinta doang ya, ada alasan lain. Lu dulu pernah direndahin sama orang? Pernah Bang gue. Jadi sebenarnya tuh gue lagi buka-buka Instagram tuh. Nah gue liat status orang tuh, temannya dia. Ternyata dia catatan tentang nyudutin ke gue. Nih gue pengangguran, kerjanya naik gunung terus. Dan akhirnya gue cat tuh ceweknya, maksudnya kenapa nih kok bikin status kayak gini? Ya lu kerjanya naik gunung doang, nggak ada uang. Iya anjing. Aduh. Terus akhirnya udah gue bilang rezeki adanya dari mana? Rezeki datang dari mana aja. Gue gituin sama gue Bang. Entah gue jadi diet, entah jadi porter lah, apalah. Cuman karena iya naik gunung kan ada duitnya juga. Iya. Ya lu nggak tahu aja. Namanya cewek taunya apa sih? Itu cewek kan? Cewek kan? Iya, cewek kan taunya yang dilihat aja. Mobil Avanza, mobil Pajero yang tahun lama juga bilang mahal sama dia. Karena nggak tahu dia. Dan akhirnya gue bikin YouTube Bang, karena gue disemangatin sama temen-temen gue. Daripada lu jalan-jalan terus, coba lu bikin YouTube. Videoin lah, ya. Iya videoin, buat kenang-kenangan juga, nge-vlog. Kira gue nge-vlog tuh, dan alhamdulillah sekarang YouTube gue udah berpenghasilan walaupun nggak seberapa sih Bang, lumayan. Biar bisa naik gunung lagi sih. Iya, sekarang intinya gimana ya Bob ya? Gimana nih buat yang ngina lu? Kita wakilin aja Cing. Mungkin Bang Sadam gak enak ngomongnya. Kalau gue sih, gue pernah ngerasain hal itu Dam. Gue emang diem cara terbaik Cing, diem cara terbaik, diem punya. Iya. Ntar sakit hati sendiri deh. Oh ternyata ini ya. Bacain komentarnya kan cewek-cewek semua kan. Sekarang YouTube-nya gila, kayak ngupload yang baru sehari Bob, komennya udah 120 lebih. Buset. Udah kebeli apa-apa ya kan? Ya gue yakin sih yang ngatain lu sih sekarang sih agak nyesel sih ngomong kayak gitu. Nyesel yang santai aja yang. Ya, kita ibaratnya lu lagi ibaratnya pisau lu lu lagi diasah nih ya kan. Dia yang ngasah dia nih. Lu tajem, asahannya nggak kepake. Nah itu dia tuh. Lu tajem nih. Aja ya, nggak penting lu tai. Gak apa-apa yang semangat aja sih yang santai. Dan sekarang Sadam Boeing itu udah 21.000 ya. Alhamdulillah. Cepet Bob ya, termasuk cepet. Gila lu sendirian juga, kita bertiga baru berapa itu? Enggak kerenan lu. Kita setahun dan Bang Sadam Boeing juga videonya keren Cing, sendiri ngedrone. Iya dia model kayak ini Bob, kayak survive di luar negeri gitu. Diam bertahan hidup. Capek Mas sebenarnya kalau soal hiking tuh. Iyalah. Jadi kita naik nih.
Nah misalnya gue mau lewat, kamera gue taruh depan, ntar gue lewat, begitu lewat, ntar kamera gue ambil lagi. Iya, kan lu ngirim tuh di video di WhatsApp gua anjing. Dikirimin bapak. Kalau gue bikin video kayak gitu gue di pos 1, di pos 2 karena biar tenaga gue masih kuat. Nah selebihnya gue nggak mau capek bang. Ya positif juga Cing, maksudnya kayak gue yang nggak pernah naik gunung, ya gue diwakilkan sama Bang Sadam Boeng. Gue ngeliat aja nih, wah treknya begini, oh ini ada ini. Cuma kan masih gue takut kan yang mistis-mistisnya bang. Nah setelah gue mau nanya nih, selama lu naik gunung pernah ngerasain nggak hal-hal seperti itu Bang Boeng? Dan lu sendiri juga kan Iya. soalnya. Kalau mistis sih gue pribadi ya, Iya, itu nggak ada Bang. belum ya. Karena gue orangnya cuek aja sih. Oh, kayak Jawin. Kayak Bang Jawin. Gue orangnya cuek, kalau ada apa-apa ya udah. Karena kalau menurut gue tuh naik gunung tuh paling takut tuh pasti dalam tenda. Kalau gue jalan sendirian nih, maupun hujan mau kabut, gue nggak pernah takut. Kok di dalam baru lu Kalau di suges? tenda karena suges, karena pikiran gue kemana-mana. Gue nggak ngelakuin aktivitas apa-apa. Jadi kayak kita lagi bangun tidur, tiba-tiba ada suara angin, suara apa ya? Paling gitu. Kalau gue di jalan mau hujan mau kabut, gue nggak pernah takut sih. Gue nonton juga tuh waktu lu di laut, lu sendirian juga tuh berani Iya. juga lu. Gunung Lawu Cing ya? Iya, Salah emang itu satu. boleh ya Dam? Sendiri ya? Katanya laut nggak boleh, minimal berdua. Awalnya gue ke Slamet, gue ngechat basecamp Slamet. Iya. Bang, gue mau naik Slamet nih, bisa sendiri nggak katanya? Kalau di sini nggak bisa sendiri. Selamat nggak bisa. Iya. Kalau mau cari barengan aja di sini. Kata gue, gue mutusin buat ke Lawu. Gue berangkat ke Lawu, itu gue nggak nanya dulu. Akhirnya gue langsung berangkat ke Lawu sendiri tuh ya. Nah sampai basecamp ditanyain, sendiri dek? Iya pak. Emang berani? Berani. Kata, oh ya udah kalau berani mah nggak jadi masalah, diizinin. Karena kan Lawu kan terkenal Angkernya, mistisnya ya kan. Lawu gunung salah satu gunung yang terlama. Ya apa di bawah laut ya dia? Gunung Lawu kan. Wow, nggak tahu gua. Wah jangan sotoy lu. Bener Lu nggak, Bang Kuplek? bener apa enggak lu, bego? Gua nggak tahu nih, gua nggak tahu. Bugil men, dada. Gimana? Sorry kalau gue salah ya, kalau gue sotoy. Maaf gitu. Kalau gue jadi Bang Boeng ada dua ketakutan Cing, antara makhluk halus yang begitu-begitu sama hewan sih. Ya kan, kalau hewan kan lu nggak ngelawannya gimana? Tapi gua kalau hewan mah nggak takut, lu kenapa ya? Kalau di gunung ya? Misalnya macan, lu nggak takut macan lu? Takut juga sih. Iya, Iya, tapi gitu. nggak kepikiran hewan kalau gue di gunung. Gue mikirnya ya gaib kalau gue. Disesatin ya kan. Tapi kalau niat lu baik, insya Allah sih Bang. Iya tergantung diri kita sendiri sih. Iya. Kalau baik ya, insya Allah bakal diterima di sana, kayak dikasih jalan. Iya. Lagi juga dia kayaknya plong aja pikirannya, dia cuek banget orangnya. Iya, iya nggak mikirin apa-apa. Emang nih buat yang belum tahu juga Bang Sada emang orangnya ini ya, maksudnya pendiam gini, bukannya malu. Ya kiblatnya ini soalnya bro. Karakter lah. Jabri Nicole, Ya. kalem, mimeng. Lu gitu kan? Enggak. Gue ngerokokin nggak bang? Ngerokok nggak? Kenapa? Asem. Kalau gue ngerokok pahit menurut gue. Kalau lu kan terbalik itu. Kalau iya kalau gue ngerokok asem. Kalau gue ngerokok malah asem. Dari STM juga nggak ngerokok lu? Enggak. Pantes lu kuat ya, so Kuat. biking ya. Dia ibaratnya bikin tenda sendiri Cing, ya kan, masak ya kan. Kayak RPS Mon. Keren sih Dam, sumpah. Gila, mewakili perasaan gue yang gak pernah naik gunung. Wah begini. Ajak deh dam. Ayo naik nih. Kapan? Kirimin foto gunung mulu. Iya. Kan gua Oh iya, kemarin baru-baru Cing ya, sebelum kita mengusut juga ya, baru naik ya Bang Sadam? Iya kan waktu Iya. itu kita mau syuting tuh. Iya. Baru naik ke Gunung D. Oh naik gunung lagi. Gunung Gue naik lagi. gunung bang. Anjing naik gunung. Bener-bener anak gunung lu bilang. Parah ya? Naik gunung mulu kata gue. Lagi pusing bang, Iya. masalah kerjaan. Nah itu sih salah satu hal positif yang lo lakuin ya. Kalau Keren ya. Maksudnya orang pusing kan gobam. Naik gunung lo gila lo. lagi kopi kan, karena ini mau berhentiin dulu apa sih, mau Di oven ya. kopi gitu. Iya. Kira gue pada mikirin ini dulu. Udah gue naik gunung aja. Orang pernah juga kan ya lu camping bareng keluarga lu ngajak nyokap lu. Itu di mana tuh? Itu di Gunung Salak, di kaki gunung.
Oh di pesawat. Gila, keluarganya juga ngedukung sih. Ngetreknya berapa lama? Kalau ngetrek dari parkiran itu sekitar 30 menit. Setengah jam. Jadi lumayan lah ya, Lumayan. nggak berat-berat banget ya buat seorang ibu. Gue kalau sama nyokap ribet bang. Iyalah pasti. Kayak misalkan gue nggak sholat, gue Iya. gue. Ya sholat lah, dan bener lah, kan Bener, emang harus bener. sholat dah. Gimana Iya, sih lu? bener. Ya kan dia mau ngomel yang bener gitu. Udah kayak mulu kan. Lu buat apa sih naik gunung kalau nggak sholat? Lu udah dikasih keindahan tapi lu nggak mau bersyukur. Gitu Wah, orang tuh. keren tuh nyokap lu. Nyokap Kalau lu. mamanya sadar. Keren ya. Keren sih diingetin, masih ada yang ngingetin, keren dah. Misalnya gue pemula nih, lu rekomendasi gue kemana dan biaya berapa? Ya jadi gini dah, maksud dia tuh ada yang pengen naik gunung. Ya, buat yang nonton juga ya. Perdana, gua harus kemana nih? Terus gua harus nyiapin apa? Mungkin kalau Jabodetabek ya, Iya. mungkin yang paling gampang jalurnya ya Gunung Gede. Gede pasti ya. Gede. Iya. Untuk biaya paling online tuh si Maxi tuh 55.000. 30.000 buat pendakian, 20.000 buat surat sehat. Jadi misalkan ini anak sekolah Dam, jadi kan budget paling Iya. tipis nih. Jadi lu harus nabung berapa sampai berapa ya buat naik gede itu? Menurut gua Sama transport, sama makan. transport ibarat kata dari Jakarta lah ya naik motor paling PP itu habis 60.000 bang. Bensin. Bensin. Hmm. Si Maxi per orang tuh taruh paling mahal 70.000 kalau kita lewat calo. Kalau sendiri kan nggak bisa online tuh. Iya. Karena pendakian gunung Karena gede. rame gede ya. Iya. Ada Kalau pendakian gunung gede tuh maksimal 3 orang tuh kalau online. Dan kalau sendiri akhirnya gue mutusin buat pakai calo. Iya. Karena kalau awal domain gue bang kalau naik gunung sendiri tuh. Kalau sendiri kalau hilang gimana? Iya. Pasti ditanya kayak Itu gitu. sih. Emang bahaya Pikiran juga gua. sih. berarti berapa? 300 GoPay cukup gede ya. 300 cukup lah. 300 cukup ya? Udah mau makan itu kalau menurut gue. Terus kalau untuk fisik mental gimana nih? Kalau fisik sih, gue jujur gue orangnya jarang olahraga bang. Kalau olahraga ya naik gunung kan. Iya ngedaki itu. Iya, sebenarnya penting sih olahraga kalau menurut gua. Kalau untuk yang pemula ya, kayak olahraga kecil-kecilan kayak lari karena biar nggak kaget juga. Karena kan kalau di gunung tuh kita boboan berat banget. Iya, carrier ya namanya. Iya, kayak real. Kayak kita nanjak tuh harus kita fisik tuh harus kuat. Kalau nggak kuat ya Ngap lah ya, terus kakinya tegang, apa sih namanya cantengan, ya nggak sih? Salah urat. Salah urat, tapi apa sih dia biasa penyakit Terkilir. 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 Bahaya juga tuh bang. Alhamdulillah jangan sampai lu ketemu yang begitu-begitu jadi lu stop ya. Tapi gue yakin sih dengan niat lu baik ya. Intinya kalau Memberi keindahan dunia Indonesia. Apa? Ya itulah. Baik. dari dia intinya mau lu ada duit berapa, kalau nggak ada niat mah tetap nggak jadi ya Dam. Iya. Berarti intinya niat aja dulu, kalau ada niat duit juga pasti Dan ada. menurut gua untuk pendaki pemula tuh harus pinter-pinter bang, milih teman pendakian. Sekarang banyak nih orang naik gunung tuh kalau sakit ditinggal. Waduh. Baru jangan kemarin nih yang perempuan ditinggal rombongannya. Wah. Kasian tuh kalau kayak gitu bang. Dia daki bareng tapi ditinggal nih. Iya. Mungkin karena perempuan baru pertama dia lelet kali ya. Iya. Dan namanya di gunung tuh sifat karakter rock tuh ketahuan. Oh, kebuka tuh. Ya, goblok sih itu sih. Wah, itu Karena parah cewek sih. ditinggal tuh sendirian. Nih, kasus-kasus kayak gitu nih jangan sampai terjadi lagi lah, kayak cuma buat foto-foto di gunung jatuhnya ntar. Nah iya. Ya kan? Kasian juga keluarganya kan kalau ditinggal gitu. Di mana emang yang hilang? Di gunung apa sih, Plek? Gue baru lihat di Instagram sih belum lama, Bang. Baru ini? Iya. Ya ampun. Ditinggal rombongan dia perempuan. Terus ketemunya dibantuin? Ada yang bantuin nggak? Apa udah ngilang aja? Untungnya ketemu. Untungnya ketemu. Dia dibantu sama kelompok lain. Siap pun. Tapi kalau gua sama dia gua ditinggalin, Bang. Pasti, kalau lu pasti lah, jelas lari gua ngibrit gua. Ogah banget gua nungguin lu anjing. Dia malah lelet Bang orangnya. Berat gue gotong. Berat juga, iya. Jadi nggak sembarangan ya. Maksudnya dengan lu pengen ngeliat keindahan alam pegunungan, lu jangan sampai ninggalin temen, peralatan harus komplit gitu ya. Safety lah Safety minimal. pribadi Nah, minimal. Safety itu paling ini sih. Tapi lu Dam udah berapa gunung? Kalau gunung gak kehitung sih, Bang. Mungkin kalau daerah Jawa ya. Iya. Itu kalau hampir dua semua sih kalau dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Tapi Jawa Timur baru Semeru aja sih. Dan luar pulau ya baru Rinjani. Rinjani itu. Rinjani 2 kali Solo. Wah gila. Berarti 3S udah tuh. Apa? 3S. Selamat, Sindoro, Sumbing. Sumbing, iya. Udah. Keren. Paling jauh Rinjani. Rinjani paling jauh. Tapi ada nggak yang kedepannya lu pengen kemana gitu? Seven Summit lu mau keluarin nggak?
Nyata sih gue November bang. Gue mau keliling Indonesia. Oh, Amin amin amin. Kayak misalkan aminin dulu aja. Amin, amin dulu aja. Kelihatan sih dia udah ada nih. Udah berani lihat begitu. Gue dari daerah Sumatera, Hmm. Sumatera, Kalimantan. Hmm. Kalau Sumatera gue masih bisa sendiri. Hmm. Dan Kalimantan sih nggak mungkin karena hutannya masih Oh iya, masih Iya, lebat. Buat, hmm. lebat dan biayanya juga mahal kalau sendiri. Ah. Mungkin kalau ke sana cari barengan. Iya. Kayak ke Binaya tuh di Maluku. Hmm. Mungkin cari barengan. Kalau misalnya ke Latimojong, Sulawesi itu masih bisa sendiri. Karena rame. Kalau ini kemana tuh Jaya Wijaya ya? Jaya Nggak pengen. bukan nggak pengen ya, ngeri juga kan kalau sendiri di sana. Hmm. Masih ini. Bahaya lah. Iya. Konflik kan sekarang kan banyak konflik tuh bang. Hmm. Iya. Ngeri juga. Pengen ke sana tuh, salah satu gunung impian sebenarnya. Jaya Wijaya, Iya. pastilah. Karena gue pengen ngeliat Salju, salju. snowman. Sekarang belum sampai. Cowok dingin. Tambah dingin lu Dam, balik Dam. Nih yang lagi nonton nih panas Dam. Yang pernah ngerendahin lu. Sekarang DM lu juga rame kan sekarang? Ada cewek gue ntar dominan. Oh, jangan, maafkan. Canda. Enggak, maksudnya kan sekarang mah DM-nya banyak yang masuk ya. Iya. Kita sempet gue, tapi gue balesin sih bang. Iyalah, harus lah. Iya. Gue dibilang ke cewek gue, kalau ini jangan marah, cuma sekedar bales. Akhirnya dia ngertiin juga sih untungnya. Dikasih pengertian ya. Kadang juga dia, tapi kadang ngambek juga. Ah. Sama cewek kayak Sama gitu. cewek. Bukannya ngambek sih, Dam, dia lebih ke cemburu aja ya, karena cowoknya di DM-in cewek banyak banget, wajar lah. Lu tinggal ngasih pengertiannya aja gimana. Iya. Ngejelasinnya sih. Namanya siapa emang cewek lu? Udah ini ya kan langsung dari gua Dam ya, gua sih bantu doa Dam, semoga ada produk-produk yang masuk ya kan. Eiger ya. Konsina. Ntar dapat sepatu bagi gue. Membantu lu buat mendaki dan bikin itu ya. Bikin konten. semangat. Bikin semangat juga. Sebenarnya sih gue kalau konten sekarang kan masih seadanya sih bang. Iya. Tapi menurut gue, ya gue konten iseng aja sih. Karena gue hobi naik gunung, ya gue nyalurin hobi aja sebenarnya. Daripada video gue kebong sasi, Iya. gue bikin vlog aja buat kenang-kenangan nantinya. Kenang-kenangan yang menghasilkan. Menghasilkan. Keren sih. Hobi yang dibayar sih. Hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Gimana dari lu, ada yang masih penasaran lagi sih? Dari gue cukup Cukup hobi. sih, dari gue juga udah mewakilkan semuanya. Semangat terus ya Bang Sadam. Thank you Bang. Udah Ya, semoga impian lu keliling Indonesia tercapai nih, Amin. Dam ya. Amin. Tapi lagi covid nih bang. Iya sih. Nggak akan kelar. Sulit juga ya. Iya. Ya udah keliling Tangerang aja dulu. Pasar lama sama Bangsa Suci. Udah sini kan Bangsa Suci udah ya. sini kita. Kata bumi loh. Kata bumi rumah gue. Tangerang aja dulu. Tangerangnya dulu. Jadi pokoknya nih sponsor masuk nih ya kan. Dan punya pesan nggak buat pendaki atau gimana? Kesannya apa ya? Menurut gue sih, kalau untuk ya mau pemula yang mau mendaki bareng temennya, tuh harus pilih-pilih temen dulu bang. Karena jangan sampai kejadian temen ditinggal di jalur, kan kasihan juga. Fatal itu ya. Iya fatal. Dan untuk pendaki sampahnya sih bang, rata tuh gunung tuh banyak sampah. Mau dimanapun gunung itu pasti banyak sampah. Pasti sekarang ya. Iya. Paling lebih tegas aja sih kayak pengelolanya, kayak Iya, misalkan bener-bener. ada di gunung Bismo, tuh sampah dicatatin satu-satu. Gunung mana tuh, Bang? Di Wonosobo ada. Wonosobo. Iya. Terusnya kita bawa Indomie 4, Iya. dicatat 4. Oh, Balik harus ada. Nah, balik dicek. Benar kan nih? Ini sampahnya 4 mana Indomie nih, ntar dikeluarin. Nah, Oh, jadi pengelolaannya sistemnya lebih diketatin lebih aja ketat, ya. Ternyata di gunung, kayak misalnya gunung-gunung lain sih, Iya, iya. emang sih ini bawa sampah apa aja nih. Kalau dicatat tapi pulangnya enggak diperiksa. Nah, Iya. Tapi lebih apa sih diri sendiri sih bang? Kesadaran diri sendiri Kesadaran lebih diri utama sendiri, sih iya. Dan sebenarnya. Lu pengen ngeliat keindahan gunung, jangan ngotorin gunung gitu. Iya. Yang paling penting itu sih bang kalau menurut gua, dijaga lah alam lah. save alam. Iya. Save alam. Save alam. Save Sadam Boy. Save Sadam Biang. Iya kan. Oke, makasih ya Dam, lu udah nyempetin waktu nih buat datang ke base camp ya, base camp. Lu baru kerja ya, Dam ya? Balik kerja bang gua. Iya, makasih banyak nih udah Thank datang. you udah nyempetin waktu di Bintaro Sadam. Kalau kita ada salah-salah kata, mohon maaf Bang ya. Kita bercanda. Kita naik Bercanda. gunung lah bang lah. Pasti harus ya. Iya harus. Kemana Matur. nih? Oke, Cin.
kita timnya aja. Mana ya? Jangan yang gede-gede lah. Di Garut. Romo kalau Romo pingsan sekolah ini. Tapi insya Allah kami ya kita ada collab ya di gunung ya. Iya. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Ya gue Bob, Sadam dan Cacing, see you next time. See you. My destination, full of sensation. No wonder heaven, just like emotion. Put your hand like this. It's all about peace, yeah. I love you and let's fly up so high. Don't be shy to the sky. Keep our fire and let it never die. We'll burn your problem with this music. Oh, my friend, shake my hand. Everything will be alright. Everything will be okay. Show me your smile. Oh, my friend, show your smile. It's make me feeling so good. Maybe you get in that mood. Shake my hand. Oh, my friend, shake my hand. Ah, sampai.